It's another day, eyes on my. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajar Darmawan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya dari algoritma dan pemrograman. Di mana sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, masih berkaitan dengan sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah sharing terkait array dan record, sekarang kita akan membuat penggabungan dari kedua struktur data tersebut yang disebut array of record. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pikiran dan hati kita dimudahkan untuk menerima materi di dalam video ini. Saya mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait array, di mana array adalah struktur data sederhana yang semua elemennya bertipe data sama, mengikuti dari tipe data yang digunakan saat membuat array tersebut. Di mana elemen array akan dimulai dari 0, dan itu dipengaruhi oleh bahasa pemrograman karena kita menggunakan Java, dan akan berakhir di elemen max min 1. Jadi kalau kita punya max indeksnya 10, berarti akan berakhir di 10 kurangi 1, yaitu 9. Kenapa? Karena kita bukan mulai dari 1, tapi mulai dari 0. Secara penggambaran akan seperti ini. Ini adalah ilustrasi dari array, di mana ini adalah array dengan indeks 6. Semua elemennya memiliki tipe data yang sama. Di studi kasus ini bertipe data string, dan semuanya menggunakan tipe data string, di mana elemen pertama yaitu elemen ke-0, lalu berikutnya elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, dan yang terakhir adalah max index kurangi 1, yaitu 6 kurangi 1, berarti elemen kelima. Lalu berikutnya kita juga sudah mempelajari yang namanya record, di mana record adalah struktur data yang bersifat heterogen. Artinya bisa menerima kemungkinan adanya perbedaan tipe data di dalam field yang ada pada record tersebut. Field itu adalah elemen record. Jadi isi di dalam record terdiri dari field. Ini adalah penggambaran. Saya memiliki sebuah record mahasiswa, di mana yang pertama adalah field NRP menggunakan tipe data string. Lalu field nama menggunakan tipe data string juga. Berikutnya adalah field class menggunakan tipe data string. Berikutnya field nama menggunakan tipe data yang berbeda kali ini, yaitu menggunakan integer. Lalu ada field grade yang berbeda pula menggunakan char. Lalu ada field IPK. Karena IPK bersifat desimal, maka tipe datanya double. Di sini bisa kita lihat bersifat heterogen. Field-fieldnya ada kemungkinan berbeda tipe data, walaupun ada kemungkinan tipe datanya sama semua, tergantung dari kasus yang digunakan. Itu adalah review dari array dan record. Sekarang kita akan membahas yang namanya array of record. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apalagi nih? Kita akan mulai membahas. Apa itu array of record? Array of record adalah jenis dari array, di mana jika sebelumnya kita menggunakan array tipe data primitif seperti integer, lalu ada double, char, boolean. Sekarang
tipe datanya adalah tipe data yang diisi oleh record atau kelas. Biasanya disebut array of record. Perbedaannya adalah terletak pada penulisan deklarasi, di mana saat kita membuat array of class atau array of record, tipe data yang dituliskan menggunakan nama kelas atau record. Contoh adalah kita bisa membuat seperti ini. Kita lihat ada mahasiswa, tanda array ar mahasiswa sama dengan new mahasiswa, di mana mahasiswa ini adalah nama kelas atau record, ar mahasiswa adalah alias, new mahasiswa adalah nama kelas atau record, dan 100 adalah indeks jumlah elemen array. Jika kita membuat array of record seperti ini, berarti kita secara tidak langsung telah membuat array dari kelas mahasiswa dengan jumlah elemen dari 0 sampai 99. Ilustrasinya seperti ini. Jika kita membuat record mahasiswa, otomatis kita perlu melihat atribut apa saja yang terikat dengan objek tersebut. Tentunya ada nama, ada NRP, alamat, IPK. Sehingga kita tinggal mentranslasikan ke dalam bahasa pemrograman, yaitu kita buat kelas baru, public kelas mahasiswa. Dan di dalamnya kita buat field berdasarkan atribut objeknya. Ada string nama, string NRP, string alamat, dan integer IPK misal. Pertanyaannya adalah, jika ternyata mahasiswanya lebih dari 1, apakah kita perlu membuat kelas baru sebanyak jumlah mahasiswa itu? Tentu tidak. Yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal menggunakan kelas tadi. Hanya saja karena kita akan membuat lebih dari satu objek dengan karakteristik tipe data yang sama, yaitu kelas, berarti kita bisa menggunakan array. Karena ingat, array adalah struktur data sederhana yang bisa menyimpan data dengan tipe data yang sama. Dan kelas bisa menjadi sebuah tipe data bentukan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita membuat array of record. Mirip dengan cara membuat atau memanggil kelas atau record, kita tinggal memanggil nama kelasnya, membuat aliasnya, lalu new nama kelasnya. Hanya saja kita menambahkan ini tanda array dan kita menambahkan indeks dari array of mahasiswa ini, seberapa banyak yang ingin ditampung. Sehingga jika kita punya ilustrasi seperti ini, kita punya mahasiswa, ar mahasiswa, new mahasiswa sebanyak n, karena misalnya tidak diketahui, anggap saja misalnya 10, berarti kita akan punya sebuah elemen yang berisi satu objek mahasiswa. Dengan cara panggil nama aliasnya, karena aliasnya adalah ar mahasiswa, lalu elemen pertama adalah 0 sama dengan new mahasiswa. Karena kita menggunakan new mahasiswa, berarti akan menjadi satu objek yang baru. Dan tentunya kita isi field dari objek tersebut. Ar mahasiswa 0 titik s nama, ar mahasiswa 0 titik s NRP, ar mahasiswa 0 titik s alamat, lalu ar mahasiswa 0 titik IPK. Maka itu akan mewakili satu objek. Begitupun dengan selanjutnya hingga elemen terakhir. Saat kita memanggil elemen terakhir, misal karena ini contohnya 10, berarti ar mahasiswa elemen ke-9. Berarti ar mahasiswa 9 sama dengan new mahasiswa. Otomatis dia akan membuat satu objek mahasiswa lagi. Dan dengan seperti ini, berarti di dalam array itu akan terdapat 10 objek atau orang berbeda. Menampung 10 orang berbeda yang masing-masing akan diisikan fieldnya sendiri-sendiri. Dengan kesamaan pola yang bisa kita lihat, berarti
pengisiannya pun bisa menggunakan pengulangan. Kita tinggal menggunakan teknik yang sama seperti saat kita mengakses array. Kita menggunakan looping for karena karakteristiknya sama, terurut dari 0 sampai length dari array-nya. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal mengaksesnya. Sehingga penggambarannya akan seperti ini. Saat kita menggunakan new mahasiswa, otomatis kita akan muncul satu objek mahasiswa, yaitu elemen ke-0. Lalu saat buat lagi mahasiswa 1 new mahasiswa dan kita isi field-fieldnya, maka akan muncul elemen 1. Berikutnya juga saat saya membuat mahasiswa elemen 2 new mahasiswa, lalu saya isi elemen-elemennya atau field-fieldnya, maka otomatis akan muncul atau terisi seperti ini. Berikut juga elemen ketiga, saat saya isi field-fieldnya, maka otomatis akan muncul seperti ini. Dimana ini adalah array of record mahasiswa. Dan secara data kita lihat ada kemiripan, semua akan mengacu pada satu kelas saja, sehingga fieldnya sama. NRP bertipe data string, nama bertipe data string, kelas bertipe data string, nilai integer, lalu grade diisi char, dan IPK diisi double. Sekian materinya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk praktek, sehingga siapkan Eclipse-nya dan silahkan saksikan video selanjutnya. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.